Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang beliau hukumi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu kabar gembira bagi kaum muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu ya'ni li sahibil Qur'an, kelak nanti akan dikatakan bagi sahibul Qur'an. Siapa sahibul Qur'an ini? Mereka adalah orang-orang yang kemudian menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Apa yang dikatakan kepada sahibul Quran, yaitu kelak nanti di surga, sahibul Quran ini akan diserukan kepada mereka kalimat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, yaitu apa? Iqra, bacalah oleh kalian. Wartaqi, dan kemudian naiklah terus. Warattil, dan kemudian baca Al-Quran ini dengan tartil, dengan perlahan. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kalian, sebagaimana Anda itu dahulu di dunia mentartilkannya, membacanya dengan tartil. Kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena kedudukan Anda nanti di akhirat itu sesuai dengan ayat terakhir yang Anda baca. Maka ini satu kabar gembira bagi sahibul Quran, bagi mereka yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, baik menyibukkan dirinya dengan membacanya, baik menyibukkan diri dengan mentadabburinya, baik menyibukkan diri dengan melakukan amal-amal soleh yang didasarkan atas Al-Quran, ataupun kemudian kesibukan-kesibukan lainnya yang berkenaan dengan Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mentadabburinya, dan seterusnya. Ini akan menjadi sebab bagi seseorang untuk naik tingkatan di surga. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya kehidupan akhirat itu juga terdapat jenjang-jenjang. Sebagaimana di dunia ini kita lihat ada yang namanya status strata sosial. Orang ini kemudian merasa lebih tinggi karena harta yang ada misalnya, atau kemudian orang yang itu lebih tinggi karena kemudian pangkat yang dimilikinya. Namun sejatinya pangkat dan status sosial yang ada di dunia ini pada saatnya itu akan habis. Tidakkah kemudian Anda lihat mereka yang berkuasa, entah itu presiden, entah itu kepala daerah, pada saatnya akan hilang jabatan tersebut, kedudukan tersebut akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang raja yang kemudian diktator sekalipun pada saatnya akan Allah ambil kedudukannya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kedudukan di akhirat yang kemudian tidak akan hilang, tidak akan lepas dari dirinya gitu. Yaitu kedudukan yang kekal abadi. Dan seorang muslim yang dia menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an itu akan senantiasa dapat kesempatan untuk terus naik, mengambil kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka sebagai bahan renungan kita, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat orang-orang mengejar pangkat dan kedudukan di dunia ini dengan mati-matian, sudahkah kemudian masing-masing dari kita itu mengejar pangkat dan kedudukan nanti di akhirat? Sebagaimana di dunia itu ada karirnya, di akhirat pun kemudian ada karirnya. Jika demikian, sejak kapan kita akan memulai untuk meniti karir akhirat kita, kalau kemudian kita hanya disibukkan dengan meniti karir di dunia?
Dan salah satu yang Allah jadikan sebagai sebab untuk dapat meniti karir di akhirat nanti, yaitu dengan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, sebagai bulan Al-Quran, ini juga adalah waktu atau munasabah yang tepat bagi kita untuk menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kedudukan yang tinggi kelak di akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.